Mantap. Oke, berikut jadi kayak ada beberapa hal yang harus kalian pahamin untuk kualitatif. Jadi pertama, em, ada beberapa penggolongan ya di dalam em, ion-ion anorganik yang ada di dalam larutan. Ini namanya penggolongan ion-ion anorganik. Jadi ion-ion ini digolongkan berdasarkan apa? Berdasarkan reaksinya dengan reagen tertentu. Nah, jadi untuk ini em, ada 4 reagen yang dipilih, yaitu yang pertama ada 3, maaf. Ada yang pertama adalah Cl-min, yang kedua adalah S2-min dalam suasana sedikit asam, yang ketiga adalah S2-min dalam suasana sedikit basah, dan yang keempat untuk kategori yang keempat semuanya ini akan dipakai gitu loh. Jadi kayak untuk semua kategori yang ada di sini, semua reagen ini bakal dipakai di tes dan kita bakal ngelihat yang mana yang bereaksi dengan yang mana gitu loh. Tapi tahapan pengetesan reagen-reagen ini adalah seperti ini. Pertama, kalian harus ngetes semua ion anorganik ini dengan Cl-min. Nah, setelah kalian tes dengan Cl-min, ion-ion yang mengendap itu akan dipisahkan. Jadi, untuk ini, ion-ion yang mengendap dengan Cl-min adalah Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Nah, lalu ion-ion yang tidak mengendap itu akan diapakan? Akan dites lagi. Pertama, ion-ion sisanya bakal dites dengan ion sulfida dalam keadaan asam. Ion-ion yang mengendap di sini adalah Cu2+, CD2+, Pi3+, Sn2+, ya sisanya kalian bisa baca sendiri. Dan kembali, ion-ion yang yang tidak mengendap bakal kita tes dengan reagen yang sama, namun suasananya berbeda saja, yaitu suasana basa, S2- dalam OH-. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pembentukan H2S ya, intinya gitu. Nah, tapi di sini yang mengendap adalah Al3+, Zn2+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Co, dan Mn. Nah, sisa dari semua ini adalah reagen yang residual. Jadi perlu diingat bahwa ion-ion seperti Li+, Na+, K+, Rb+, ion-ion golongan 1 dan golongan 2, terutama golongan 1 ya, golongan 1 nggak ngendap semuanya nggak ngendap, dan golongan 2 hanya ada ion-ion tertentu yang mengendap saja dengan reagen tertentu. Jadi ini yang dengan semua reagen ini larut, ada Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na2+, K+, dan NH4+. Walaupun perlu diingat bahwa Mg2+ ini bisa mengendap kalau misalnya OH-nya konsentrasinya tinggi. Baik. Nah, untuk pengelompokan yang lainnya, ada 3 golongan ya. Yang pertama sulfat. Sulfat itu in general adalah ion-ion oksida. Ion-ion yang beroksigen dan memiliki muatan negatif yang lebih besar dari 2. Contohnya SO4-2-, CO3-2-, PO4-3-, CrO4-2-, ion oksalat, dan SO3-2-. Ion-ion ini sifatnya dianggap sebagai soft ya. Kalau misalnya dalam skala HSAB Pearson. Jadi HSAB itu adalah parameter yang menjelaskan tentang interaksi antara ion positif dan ion negatif dalam suatu larutan. Jadi intinya gini ya. Kalau misalnya suatu ion itu jari-jarinya itu besar ya. Artinya distribusi muatannya itu tidak terpusat pada satu tempat. Nah, karena distribusi muatannya itu tidak terpusat pada satu tempat dan tidak concentrated seperti itu, maka dia cocok berinteraksi dengan yang tidak terpusat juga. Jadi soft dengan soft favorable. Nah, kita lihat di sini, ion-ion ini memiliki muatan yang tinggi namun juga ukuran yang besar. SO3-, SO4-, seperti itu. Jumlah atomnya banyak juga, sehingga mereka
bakal cenderung mengendap dengan reagen yang sifatnya soft juga. Kalau kalian lihat di tabel periodik, Ba2 plus lokasinya itu kan di bawah sekali ya untuk golongan kedua. Nah, kalau misalnya lokasinya itu di bawah sekali, maka jari-jari atomnya akan membesar. Sehingga charge density-nya atau densitas muatannya akan menurun drastis. Maka dari itu, BaCl2 akan berinteraksi dengan baik dengan SO42-, CO32-, PO43-, CR42-, C2O42-, SO32-. Sehingga kalau misalnya kita reaksiin, akan terbentuk endapan. Seperti itu. Nah, untuk klorida ini golongannya seperti seperti Cl-, Br-, I-, SCN-, dan S2-. Mereka semua berinteraksi dengan baik dengan AgNO3 dalam suasana asam. Sedangkan golongan nitrat tuh nggak ada yang larut ya intinya. Golongan NO3-, NO2-, dan ion OHC- tuh asetat ya, CH3COO-. Nah, oh ya, di sini ada reaksi khusus. Di sini, kalau kalian lihat di sini, CO32-, kalau misalnya aku kasih H+, akan keluar suatu gas yang tidak berwarna. Dan gas itu adalah CO2. CO2 itu tidak berwarna dan tidak berbau juga ya. Kalau misalnya SO32- dikasih H+, maaf, keluarnya adalah SO2. Karena kedua reaksinya kayak gini ya, jadinya CO32- tambah 2H+, jadi H2O tambah CO2. Ini liquid gas. Terus yang ini SO32- tambah H+, jadi H2SO3, jadi H2O tambah SO2 ya, gas. Nah, ClO3- kalau misalnya dalam suasana asam ya, yang sifatnya asam yang sifatnya mereduksi ya, dia bakal terbentuk gas hijau kuning, larutan hijau kuning maaf, dan gas Cl2 yang berwarna hijau. Ini sering banget keluar ya, jadi kayak apalin yang kira-kira mungkin keluar, NO2 warnanya apa, Cl2 warnanya apa. Kalau misalnya gas-gas kayak gini nih, contoh kayak NO2 itu warnanya merah coklat ya. Terus Br2 merah oranye. Ya gitu sih. Intinya warna-warna senyawa yang umum ya, bisa dibilang senyawa umum seperti I2 warnanya uh, coklat kalau misalnya direaksikan dengan kalau misalnya didapatkan dari reaksi iodometri dari tembaga, Cu 2 plus tambah imin jadi CUI tambah I2 kayak gitu. Nah, itu yang harus kalian hafal sih gitu. Nah, untuk imin sendiri kalau aku hajar pakai HNO3 biasa aja jadi kuning. Tapi kalau misalnya aku panasin HNO3-nya jadi I2. Nah, H2SO4 kalau misalnya diberikan ke sini juga warna jadi oranye, dan HCl kalau dikasih ke sini juga jadi kuning. Nah, Br- kalau misalnya dia dioksidasi, warnanya kan jadi merah oranye. Karena kenapa? Terbentuk gas Br2. SCN- kalau dikasih HNO3 jadi muncul gas NO2 yang berwarna coklat. CR42- dalam suasana asam akan berkesetimbangan ya kayak gini. Jadi 2CrO42- tambah 2H+, jadi CR2O72- tambah H2O. CrO42- ini warna aslinya kuning, tapi CR2O72- ini warna aslinya oranye. Ada apa maaf tadi yang open mic?
Tidak ada. Lanjut. S2 min, kalau aku kasih H+, ujung-ujungnya bakal muncul bau telur busuk. Seperti apa? Karena kenapa? Karena muncul gas H2S ya. Nah, kalau MS ini metal sulfida ya. Jadi kayak contohnya kayak em, misalnya CuS ya. CuS aku ajar pakai HNO3, ujung-ujungnya kalau misalnya HNO3-nya amat sangat concentrated, jadi muncul gas NO2 dan residu yang berwarna terang gitu. Nah, ini apa namanya aturan in general, dan nanti aku bakal bagi saja uh, file aku ini. Tapi kita bakal langsung ke soal ujian tahun lalu ya. Bukan tahun lalu ya. Tahun zamanku tahun berapa sih? 2020 ya. 21 ya, 21 sorry. Oke, sebentar ya. Kita tambah halaman dulu di sini. Aku stop share dulu. Sebentar ya. Oke, bagikan layar. Nah, ini kita punya soal nomor 2, analisis kualitatif. Em, Salah satu soal ujian ya ini. Walaupun di sini memang agak ambigu ya clue-nya yang ada di sini. Tapi kalau misalnya contohnya di sini sedikit endapan putih. Kalau misalnya kalian ada di dalam situasi kayak gini, langkah terbaik adalah kalian kalian kasih apa namanya? Kalian bisa berikan lebih dari satu jawaban. Tapi intinya jawaban kalian harus kalian elaborasikan gitu. Kalian jelaskan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang untuk reaksi yang kualitatif ini, beberapa jawaban tuh mungkin saja dibenarkan gitu loh. Jadi contohnya analisisnya gini ya. Bentar. Nah, di sini pertama aku punya em, padatan yang larut dalam air. Clue pertama apa? Larut dalam air. Terus clue kedua, dalam H2SO4 muncul sedikit endapan putih. Nah, di sini kalau misalnya definisinya sedikit di sini, kita bisa langsung hilangkan kation-kation seperti Na plus. em, Terus di sini apa lagi sih? Em, Tulisannya apa nih? Sorry, aku coret di sini. K plus, NH4 plus, dan Ba2 plus yang mengendap banyak gitu. Jadi sekarang kita kita punya opsi em, Ca2 plus, Mg2 plus, dan ya sisanya gitu loh. Karena nggak mungkin juga pernah logam-logam transisi ya di sini. Tapi kita lihat lagi. Em, HCl6M larut larutan bening. Jadi AgPb nggak mungkin juga ya. Em, Terus NH36M, oh ya, HNO36M dipanaskan terbentuk gas berwarna oranye yang kemungkinan besar adalah Br2 dan larutan oranye gitu. Maaf, karena ini harusnya apa namanya NO2 ya, bisa NO2, bisa Br2. Karena kenapa?
Oh ya, maaf, bukan NO2. NO2 itu merah coklat ya harusnya. BR2 ya, harusnya BR2. Sorry. Karena kenapa? Karena BR2 tuh gas yang warnanya paling mendekati sih dengan oranye di sini. Karena kembali lagi, kadang definisi penjelasan dari satu buku, contohnya kayak buku analisis kualitatif Vogel, em, sama penjelasan di PPT dosen tuh bisa berbeda gitu. Jadi kembali lagi, nggak ada salahnya juga kayak verifikasi dulu. Gasnya BR2 gitu. NH3 6M, endapan putih, NaOH 6M, endapan putih. Nah, artinya apa? Indikasinya adalah kedua larutan yang terakhir ini bersifat basa. Sehingga reaksi yang mungkin terjadi adalah M2 plus tambah OH min, jadi MOH 2. Nah, di sini karena nggak spesifik juga sedikit endapan putih itu berapa, jawabannya itu bisa antara CaBr2 atau MgBr2. Em, Waktu itu seingat aku jawaban aku dibenerin sih di sini. Walaupun aku jawab dua-duanya juga. Tapi kembali lagi, kalau misalnya ada situasi kayak gini, kalian jelasin kenapa kok jawaban kalian kayak gini. Kalau di sini penjelasanku adalah KSP eh, dari MG em, apa ini? SO4 itu kan em, 6 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, em, di sini apabila konsentrasi ion SO4 2 min itu adalah 3 molar, maka kelarutan Mg2 plus di dalam air itu akan sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Karena nilai ini masih lebih kecil dari 0,05, kita belum bisa menganggap ini sepenuhnya larut gitu loh. Kadang-kadang. Karena kenapa? Karena di beberapa buku biasanya kayak di beberapa sumber itu kayak biasanya yang lebih dari 0,05 molar itu baru dianggap larut itu. Tapi kayak kembali lagi, em, itu adalah soal yang cukup tricky ya karena bisa open to interpretation, tapi kayak temanku yang jawab CABR2 dibenerin dan MGBR2 dibenerin juga gitu. Baik, ada yang mau bertanya di sini? Punten? Atau ada yang masih bingung? Suara aku masuk kan BTW? Masuk Kak, aman. Baik. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, kita ganti ke topik selanjutnya. Ini kualitatif ini gacha dan emang harus ngafal sih, jadi kayak nggak ada cara lain gitu loh. Oke, gravimetri. Jadi gravimetri itu sebetulnya idenya kayak gimana sih? Gravimetri itu idenya adalah em, reagen satu tambah reagen 2 muncul endapan tiba-tiba. Dan dari endapannya ini yang diukur adalah beratnya. Jadi gravimetri itu basically ya segalanya tentang berat gitu intinya. Tapi ya prinsipnya ya sama aja sih, tinggal campur-campur aja. Sama identifikasi jumlah reaktan yang bereaksi sama jumlah produk yang terbentuk berapa. Tapi oke, langsung aja kita ke soal. 50 mililiter larutan yang mengandung 0,2 gram BaCl22H2O dicampur dengan 50 mililiter larutan yang mengandung 0,3 gram NaIO3 dengan mengasumsikan bahwa BaIO3 memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Hitung massa endapan yang terbentuk. Nah, di sini massa endapan yang terbentuk bakal kita hitung seperti apa? Nah, kita bisa
menghitung mol dari semua senyawa itu. Bentar, aku hitung dulu. Jadi ini kan 0,2 dibagi 137, apa nih? Ini NaCl2 2H2O, 3 tambah 2 kali 35,5 tambah 2 kali 18 ya. Sama dengan berapa tuh? 8,2 kali 10 minus 4 mol. Nah, sedangkan mol NaOH3 berarti 0,3 dibagi 23 tambah 127 tambah 48 ya. 3 kali 16, 48 ya berarti. Jadi berapa tuh? 1,51 kali 10 minus 3. 1,51 kali 10 minus 3 mol. Nah, dari sini kita bikin tabel. Ba2 plus tambah IO3 min 2 IO3 min. Jadi Ba IO3 2. Kalau ujian jangan nulis kayak gini ya. Kasih fasanya ingat. Aku sini solid. Terus ini berarti ini 0,82 milimol ya. Terus ini 1,51 milimol. Nah, kalau di sini kita udah punya situasi di mana kalau misalnya setiap koefisien yang dibagi hasilnya nggak sama. Dibagi apa namanya molnya dibagi koefisien hasilnya nggak sama. Reaktan pembatas artinya apa? Reaksi yang habis duluan kan? Habis duluan. Kata kuncinya apa? Mol per koefisien terkecil. Di sini 1,51 milimol, kalau kita bagi dua hasilnya 0,755. Ya kan? 0,755 milimol. Ini kalau dibagi satu hasilnya 0,82. Jadi hasilnya lebih kecil mana? 0,755 kan? Jadi ini reaktan pembatasnya atau yang habis duluan. Kita bikin reaksinya. Ba2 plus tambah 2 IO3 min. Ba IO3 2. Ini 0,82. Ini 1,51 dikurang 1,51 karena dia habis duluan. Ini dikurang 0,755. Jadi ini berapa? Terus ini berarti plus 0,755. Mol Ba Io 32 0,755 milimol. Massa Ba Io 32 sama dengan, ya langsung kali MR-nya aja ya. Nanti kalian bakal dapat 367,9 miligram. Kemudian 0,368 gram ya. Sekitar segitu. Oke. Masa reaksi yang tersisa. BaCl2 2H2O. Berarti tinggal sisanya berapa nih? 0,82 min 0,755 berapa? Sebentar. 0,05 dikali 137,3 dikali ditambah 71 tambah 36. Tersisa berarti sekitar berapa nih?
15,87 ya. Itu ada apa ya? Itu mau nanya atau mau gimana? Kalau misalnya nggak pengen nanya, mohon dimatikan ya suara. 15,8795 miligram ya ini. Jadi tersisa sekitar segini saja dari masa awalnya 200 miligram. Jadi ya cukup sedikit ya yang sisa. Oke, terus kita ke nomor 2. Em, di situ kita dikasih tahu info bahwa em, nomor 2 ya. Masa KBR-nya berapa tuh? 0,8720 ya. 0,8720 gram tambah MNABR terus menghasilkan 1,505 gram AGBR. Terus pertanyaannya persen KBR berapa? Nah, pertama kita asumsikan sampelnya ini murni ya, jadi nggak ada pengotor apa-apa. Jadi MRKBR berarti tiga berapa tuh? BR itu sebentar 80 ya. 39 tambah 80 ya. 39 tambah 80 19 MR NABR 23 tambah 80 103. Misal mol KBR kita misalkan X. Mol NABR kita misalkan Y. Jadi 119X tambah 103Y sama dengan 0,8720. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah reaksinya keduanya kan gini ya, Ag plus tambah Br min jadi AgBr. Apa namanya, mol total AgBr yang terbentuk adalah 1,505 per 108 tambah 80 per 188. Jadi berapa tuh? Jadi X tambah Y sama dengan berapa tuh? 8 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kita dapat persamaan ini. Kita dapat X-nya 3 kali 10 pangkat minus 3 mol. Y-nya kita dapat 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi langsung dikali aja MR-nya, MKBR-nya kita dapat berapa tuh? 0,357 ya, 0,357 gram NABR 0,515 gram. Jadi kita persen KBR 0,357 per 0,872 sama dengan 40,94% persen NABR 0,515 gram per 0,872. Teh 59,06%. Sekitar segini. Untuk penjelasan dua nomor pertama ini, yang grafimetri ada pertanyaan kah? Punten? Atau ada yang masih bingung atau ada yang perlu aku jelasin dari awal?
Halo? Ini ya soalnya. Halo Kak, mau tanya. Enggak, Bang. Aku masih bingung sama nomor 1B. Itu kan masa reaksi itu ada dua kan reaksinya tuh. BACL2 sama, Ya, ini kan iya, BaCl2 sama 2 IO3 min. Nah, iya. jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis duluan gitu loh. Jadi di sini kan IO3-nya habis nih. Awalnya 1,51 milimol, habis semuanya jadi nol akhir-akhirnya. Nah, Ba2 plus itu kan bakal sisa ya. Karena kenapa? Karena koefisiennya lebih gede. Ketika apa namanya milimolnya dibagi koefisien reaksinya lebih gede daripada milimol IO3 min dibagi koefisiennya gitu. Jadi ini bakal sisa Ba2 plus. Ba2 plusnya bakal sisa, otomatis kita dapat sisanya dong pakai tabel MRS ini. Jadi ini kan 0,065 milimol ya. Sisanya 0,82 min 0,755 dikali MR PaCl2 2H2O gitu. Em, ada masalah kah di situ atau ada yang masih bingung kan di situ? Halo? Ini hasilnya 0,065 ya. Punten, yang tadi bertanya apakah sudah terjawab? Sudah Kak, jelas. Makasih banyak Kak. Siap. Ada yang lain yang mau bertanya dari dua nomor pertama, baik yang ini maupun yang ini? Ini ya, soalnya ini ya, massa KBR tambah NaBr 0,872 gram. Terus hasilnya itu adalah 1,505 gram AgBr. Yang ditanyakan adalah berapa persentase KBR dan NaBr. Punten, jelas semua kan ini? Paham? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor nomor 3. 0,6407 gram sampel ya. Di 0,6407 gram sampel. 407 gram sampel. Itu isinya ion um, Cl min dan I min. Terus jadi AgCl itu sebenarnya direaksikan dengan um, Ag plus menghasilkan AgCl dan Agi sebanyak 0,443 gram. Nah, terus Cl2 kemudian dialirkan, ujung-ujungnya AgCl-nya, AgCl totalnya sama dengan 0,3181 gram. Nih, persen Cl berapa? Persen I min berapa?
gitu. Nah, misalnya gini, misalnya kita nggak ngerti sampel di sini ini murni atau enggak. Jadi kita nggak bisa pakai asumsi itu. Tapi karena kenapa? Karena ini sampelnya Cl- dan I- ya. Jadi kayak bisa aja ada ion lain. Jadi kita nggak bisa ngerti juga. Tapi yang bisa kita lihat dari sini adalah em, jadi AgCl kan berapa? Berarti 108 tambah 35,5 berarti 143,5 ya. MR-nya, MR AgCl, MR AgI sama dengan 108 tambah 127 ya. Berarti em, 235. 235. Terus di sini kita punya em, misalkan mol AgCl X mol AgI Y mol. Em, 0,443 sama dengan 143,5 X tambah 235 Y. Terus X tambah Y itu mol totalnya. Karena kenapa? Ages I ini setelah direaksikan dengan Cl2, dia bakal jadi AgCl dan I-nya itu bakal keoksidasi jadi em, I2 gitu ya. Jadi di sini X tambah Y-nya berarti 0,3181 gram per 143,5. Sama dengan em, 2,21 kali 10 minus 3 mol. Ini mol gabungannya. Jadi kembali lagi dari persamaan ini kita bisa substitusi eliminasi. Kita dapat nilai X-nya nanti sekitar 8,344 kali 10 minus 4 mol. Y-nya itu dapat 1,375 kali 10 minus 3 mol. Nah, ini mol AgCl sama dengan mol Cl-. Berarti massa Cl-nya berapa? 35,5 dikali NCl- sama dengan 0,0296 gram. Massa Br-nya sama dengan berapa tuh massa Br-nya? Massa Oh, sorry, bukan Br-, sorry. Maaf, salah. Massa I-nya ya. I-nya itu berarti 127 dikali mol I-. Sehingga dari sini kita dapat massanya adalah sebesar 0,1746 gram. 0,1746 gram. Dari hasil ini, kita uji persentase Cl-nya kita dapat 4,62%. Itu ya masa awalnya kan 0,6407 gram ya. Persentase I-nya jadinya dibagi 0,6407 jadi 27,25%. Ini kalau di total nggak bakal 100%, jadi membuktikan asumsi awal kita bahwa sampelnya itu nggak murni gitu. Koma berapa? Oke, di sini ada yang mau bertanya untuk soal ini? Ada yang bingung kah? Aku mau nanya, Enggak. aku masih bingung sama yang plus Y-nya itu kan itu mol AgCl sama mol AgI. Tapi kenapa yang dibagi massa molarnya tuh bagi massa molar AgCl-nya aja? Aku masih bingung tuh ya. Gini, awalnya kan ada Cl- sama I- ya. Terus aku reaksikan dengan ion Ag+. Ujungnya terbentuk dua jenis endapan, AgCl dan AgI. Sebanyak segini.
Di soal itu, endapan tersebut kemudian dipanaskan disertai pengaliran gas Cl2 sehingga endapan berubah sempurna menjadi 0,3181 gram AgCl. Jadi, kesimpulannya apa? AgI yang ada tadi semuanya dikonversi jadi AgCl semua. Kalau dikonversi semua toh molnya sama kan? Tapi masanya berubah gitu. Karena kenapa? Karena I2-nya dilepasin diganti dengan ion Cl-nya nempel ke AgCl ke Ag plusnya gitu loh. Nah, terus berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya molnya kan sama, berarti molnya tetap sebanyak mana sih? Molnya sebanyak Y ya, molnya sebanyak Y, tapi masanya beda. Jadi X tambah Y sama dengan segini 0,3181 gram per 143,5 gitu loh. Masanya ya masa AgCl-nya aja gitu loh. Tapi munculnya AgCl-nya itu dari mana? Yaitu AgCl-nya itu muncul ya, tambahannya itu dari itu dari imin yang AGI yang terbentuk gitu loh, yang dihilangkan itu AGI yang dihilangkan terus muncul AgCl yang baru. Masih bingung kah? Udah paham, Kak. Makasih, Kak. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup mudah ya grafimetri gini-gini. Tapi kalau misalnya soal statistika ya statistika itu gimana ya? Statistika itu kayak dikasih rumus dikasih semua sih, tapi kayak kalian kembali sih itu baca-baca PPT dosen aja. Fungsinya uji ini, uji itu, uji ini. Karena kenapa? Karena buat kalian yang ngambil analitik, siap-siap kalau misalnya di tugas akhir ditanya gitu loh nanti. Oke, soal selanjutnya ya. Nih, fosfor dalam 0,2091 gram sampel diendapkan sebagai NH43PO4 12MO3. Endapan tersebut kemudian disaring, dicuci, dilarutkan dalam asam. Penambahan ion timbal ke dalam larutan tersebut menghasilkan 0,2922 endapan PbMO4. MO4. Hitung kadar fosfor dalam sampel tersebut sebagai persentase P2O5. Oke, jadi kita di sini punya masa awal sampel sama dengan sebesar berapa nih? Sebesar 0,2091 gram mengandung fosfor. Ini bakal diendapkan sebagai NH4 3PO4 12MoO3. Terus apa nih? Disaring, saring cuci endapan, terus ditambahin Pb2+. Muncullah PbMoO4. Terus ditanya persen P2O5-nya berapa? Persen P2O5-nya. Nah, oh ya ini sebanyak berapa? 0,2922 gram ya. 0,2922 gram. Berarti persen P2O5-nya adalah pertama kita cari mol Pb MoO4 dulu. Jadi berarti berapa nih? 0,2922 tambah per 207 tambah 96 tambah 4 kali 16 ya. Berarti 7,96 kali 10 pangkat minus 4 mol. Nah, di sini mol PbMO4 itu kan bakal sama ya sama mol MoO3-nya. Jadi NPbMO4 sama dengan NMoO3 sama dengan 12N
12 NP ya. P ini kan dari PO4-nya di sini ya. 12 mol P. Jadi berarti kita dapat mol P-nya sama dengan berapa? Kita bagi 12 aja ya ini. Jadi 6,635 kali 10 pangkat minus 5 mol. Mol P2O5-nya berarti 1/2 mol P sama dengan 3,3174 dikali 10 pangkat minus 5 mol ya. Ini dikali berapa? Kali 31 kali 2 tambah 5 kali 16. Kita dapat masanya adalah 4,71 kali 10 minus 3 gram atau 4,71 miligram. 4,71 miligram dibagi 209,1 miligram sama dengan berarti sekitar 2% ya, 2,25% ya, sekitar segini. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Baik, apakah sudah jelas? Atau ada yang masih bingung? Nah, oh iya, ada satu soal gravimetri yang cukup menarik ya di ujian kemarin itu. Aku punya stop share screen dulu.
Maaf Kak, masih di mute Kak. Oke, makasih. Sorry banget masih di mute, tapi aku share lagi. Sekarang sudah masuk suaranya. Udah Kak. Nah, di sini pertama kita ditanya tentang ini kenapa kayak gini ya munculnya tiba-tiba. Sebentar ya, sorry. Ada suatu malfungsi sepertinya. Em, oh, ini ya. Pertama ditanyakan massa fosfor dalam satuan miligram yang terdapat dalam 100 mili 100 mili sampel campuran tersebut. Nah, massa fosfornya tinggal langsung dikali aja ya. Sebentar, aku kaliin dulu. Jadi berarti 30,97 kali 2 per berapa tuh? 3596,46 dikali 33,1 miligram ya. Berarti 0,57 miligram untuk yang pertama. Nah, terus sebenarnya untuk yang orangnya sendiri itu dengan cara yang sama dikali, tapi apa namanya, dikali 3 berapa tuh, 378,1 ya, 378,1 96,46 kali 378,1 dengan berapa, 6,5 ya. Nah, jadi berarti delta M-nya kita dapat berapa nih, 5,94 miligram. Bukan yang sama di sini berarti massa sampel em, dikurang massa teoritis kadar fosfor orang ya. Jadi MS min massa teoritis sama dengan 6,3 dikali masa sampel, masa teoritis kadar fosfor dari orangnya itu kan berarti 6,3 kali 70 berarti 441 gram ya. Jadi dalam satu orang itu ada ada berapa gram gitu loh. Ada berapa gram fosfor gitu. Nah, tapi di sini kan 5,94 miligram itu untuk 100 mili ya. 100 mili. Berarti volumenya sendiri adalah 8 kali 10 pangkat 3. 8 kali 10 pangkat 3 itu berarti berapa? 8.000 liter ya. Berarti ini 0,1 liter. Berarti ini dikali 80.000 ya. 80.000. Masa aslinya dikali 80.000 ya. 5,94 dikali 80.000 sama dengan um,
sorry, maaf. Ini harusnya 0,1 per 80.000. Jadi kita bandingin antara massa aslinya sama massa orangnya ya, yang ada di dalam 0,1 per 80.000 dikali 441, ya 441 kan tadi, yang 441 gram. Jadi ini kita dapatnya 5,51 miligram gitu loh. Nah, secara teoritis kalau misalnya orang yang betul-betul jatuh ke dalam tangkinya itu, terus ujung-ujungnya dia itu dikonversi, dianalisis kadar fosfornya itu, dia menghasilkan 5,51 miligram. Tapi di sini kita dapat 5,94 miligram gitu loh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya persen galatnya tuh kalian bakal nemu kan, berarti massa teoritis min massa asli, MT min MA per MA ya, kali 100% sama dengan 7,4% ya. Nah, di sini galatnya masih cukup kecil, jadi masih menjadi bukti ya bahwa orang itu memang terjatuh ke dalam tangki. Oh ya, kalian bandingin sama di sini, selisihnya berapa nih? 5,94, berarti selisihnya 43 ya, 4,3 kali 10 minus 4 gram ya selisihnya, berarti masih kurang dari sini, masih kurang dari 5,0, berarti ya betul terjatuh ya. Innalillahi. Itu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Boleh Ada yang diulangi nggak Kak? Yang di mana yang 8.000 liternya tadi yang berapa Kak? 80.000 apa tadi itu Kak? Boleh diulangi nggak? oh ini 0,1 per 8.000 ya, bukan 80.000. Jadi kayak pertama kan kalian udah dapat delta M-nya nih. Terus kayak di sini dikasih tahu bahwa korban tersebut memiliki bobot 70 kg dan tubuh manusia mengandung kadar fosfor sekitar 6,3 gram per kilogram. Jadi ya kadar teoritisnya kan 441 gram ya dalam seorang manusia itu. Nah, kalau misalnya kadar teoritisnya itu 441 gram, terus dia jatuh ke tangki segede 8.000 liter. Tapi terus dari 8.000 liternya, itu kamu ambil larutnya sebanyak 100 mili doang, 0,1 liter. Ini 0,1 liter. Nah, otomatis buat ngebandingin sama delta M-nya yang ini, kalian dapat 5,51, 0,1 dibagi 8.000 dikali 441 dong. Dapatnya 5,51 miligram. Ya gitu sih intinya. Delta M ini kenapa? Karena ini buat mengeliminasi kalau adanya fosfor-fosfor tertentu yang munculnya bukan dari sampelnya itu sendiri gitu loh. Jadi kayak bisa ada pengotor yang ada isinya fosfor gitu, terus kayak dihilangin. Terus makanya yang betul-betul dari orangnya adalah masa awalnya. Masa awalnya itu kan berarti masa fosfor yang dari orang tambah masa fosfor yang pengotor. Ya udah, masa pengotornya kita hilangin aja di sini, terus kita dapat 5,94 miligram di sini gitu. Oke, apakah sudah terjawab? Oke Kak, makasih Kak. Oke, gravimetri kuncinya apa? Kuncinya ketelitian sih. Ketelitian. Karena kenapa? Karena banyak info-info yang kalau misalnya nggak teliti bisa ngakibatin poinnya hilang cukup banyak ya gitu. Tapi ini aku bakal kasih contoh soal yang di trimetri.
Sebentar, aku cari contoh soalnya dulu ya. Oh ya, UTS kalian tuh sampai mana BTW? Bentar, aku baca dulu ya silabusnya. Volumetri dan titrasi asam basa. Nah, em, kalau misalnya kayak gini, aku lebih baik ganti device mungkin karena apa nih? Karena file yang untuk yang volumetric ada di device aku yang satunya. Sebentar ya. Aku mungkin masuk ke yang satunya. Halo, suaraku sudah masuk yang di sini? Oke. Di sini pertama kalian bakal disuruh menghitung nilai pH akhir terhadap Kak, jika terhadap 50 ml Permisi, larutan Kak. NaOH 0,1 molar ditambahkan HCl 0,2 molar sebanyak segini. Nah, kurva titrasi asam kuat dan basa kuat itu sifatnya gimana? Sifatnya awalnya landai banget dulu, terus pada pH titik ekuivalennya bakal meningkat jauh sampai apa nih sampai pH sama dengan 7. Karena apa? Karena ketika dia sudah dinetralisasi, nggak ada spesies lain yang yang mengakibatkan hidrolisis gitu loh. Oh, sampai gravimetri saja? Baik, kalau misalnya gitu kita udah kelar dong. Tapi kalau misalnya mau ada soal-soal lain yang aku bagikan, seriusan gravimetri doang nih. Waduh. Oke, jadi untuk file yang tadi aku bakal bagikan ke salah satu dari kalian mungkin atau ke 105 belajar saja. Oke, kalau misalnya begitu, terima kasih Halo banyak Arya. buat semua yang sudah join. Halo, Dan maaf. aku berharap yang terbaik buat kalian. Dan semoga nilai ujian tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semangat, kasih keras semuanya. Halo Arya. Untuk ini filenya bisa dikirim ke aku aja ya. Baik. Oke. Jago banget, Cok. Oke, mungkin aku kembalikan dulu ke teman-teman. Apakah ada yang mau dibahas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi untuk keraten itu kita sampai 9.30 ya waktunya. Jadi masih ada waktu sebenarnya gitu. Jadi silakan teman-teman boleh tanyakan sebanyak mungkin ke Arya ya.
Jadi kalau ada yang punya soal gitu yang mau dibahas, silakan. Boleh ya? Oke, oke, oke. Mangga, kalau misalnya ada contoh soal, mangga ditanya. Oh, kalau misalnya statistika aku no komen ya, jujur aja, karena kayak itu gimana ya? Itu betul-betul purely dari PPT dosen dan dikasih em, dikasih apa namanya? Dikasih guidance-nya dari situ juga. Nah, ini nih. Apakah kedua metode ini memberikan hasil yang berbeda? Perbedaan antara hasil analisis dengan nilai sebenarnya pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini kriteria perbedaan signifikan. Yang ngerti ini semua, silakan baca di bukunya sendiri atau di PPT dosen. Tapi ya ini em, pertama pokoknya harus lebih dari TS dikali akar, dibagi akar N ya gitu. Kita nemu nilai S-nya itu apa namanya, nilai ininya itu segini, nilai TS nilai S-nya itu segini, dan nilai TS per akar N-nya itu segini. Berapa sih? 0,0325 ya. No- 0,204. Terus nilai ininya XT kurang X-nya itu 0,0325. Berarti nilai XT kurang X-nya itu kurang dari TS per akar N, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan signifikan. Oke, yang statistika ini mungkin aku kirim sekalian bareng sama em, file yang tadi saja ya mungkin. Bagaimana? Karena jujur aja ini ngafal sekali dan em, ya gitulah. Aku waktu itu boleh ngeliat atau enggak ya? Aku kurang ingat sih. Jadi ya, tapi saranku sih pokoknya apalin ya, apa namanya, rumus-rumus yang kayak gini, perbedaan signifikan XT kurang X bar lebih besar dari TS per akar N gitu. Terus cara ngitung take rate, take rate berapa, gimana, sama apa namanya nilai standar deviasi itu gimana gitu. Oh iya, ingat waktu waktu itu boleh lihat buku sumpah. Waktu waktu itu diperbolehkan lihat buku, tapi apa namanya untuk rumus-rumus tertentu karena nilai T-nya ini nggak ada di sini. Ya iyalah, ya boleh lah orang nilai T-nya aja tiba-tiba aja. Jadi kayak intinya gini, itu kan ada soal-soal di Harvey ya, atau di Skook, soal-soal di Skook gitu. Itu tuh soal-soal yang tipenya tuh sama persis sama ini. Jadi kalau kalian mau belajar statistika, kalian kerjain soal-soal yang ada di situ. Sama persis gitu. Jadi ya oke, ini bakal aku share bareng sama file aku yang tadi. Em, baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Karena seriusan ini no comment, seriusan no comment kalau yang kayak gini. Baik, sepertinya tidak ada. Oke, baik. Mangga, Thompson.
Soal tahun 2021 aku belum ngeliat sih, tapi ada yang mau share screen gitu. Jadi biar bisa aku screenshot. Ada di 105 belajar Arya. Oke, Ntar aku bantu share juga ya di sini ya, di Zoom. oke, stop share. Oke, sebentar ya. Aku join pakai uh, tabku dulu karena laptopku ini um, pen tabletnya rusak. Jadi aku join lagi pakai itu. Sebentar aku rejoin dulu ya. Baik, sudah join sekarang. Sebentar aku pindahin dulu ke itu ke aplikasi. Oke, ini soal sudah kelihatan semuanya. Oke, masa awalnya adalah 0,5766 gram ya, yang mengandung ion klorida dan iodida. Ini mah soal yang tadi tapi cuma diganti angkanya doang ini. Tapi ya kembali lagi. Oke, jadi berarti 234,77Y tambah 143,32 X sama 0,3987. Terus kayak berapa tuh? X tambah Y sama dengan 0,2863 dibagi 143,32 sama dengan berapa? Di 0,0199 mol. Nah, jadi kita hitung X sama Y-nya langsung eliminasi substitusi aja. 234,77. X itu adalah mol AGI, Y itu adalah X itu adalah mol AgCl, Y itu adalah mol AGI. 143,22 0,3987 0,0199.
Jadi kita dapatkan Y sama dengan 1,24186 kali 10⁻³ mol. X sama dengan 7,4814 kali 10⁻⁴ mol. Oke, kita langsung kalikan saja. Jadi ini dapatnya berapa? ...291,55 miligram. Terus ini 0,74814 dikali 143,32. Ini 107,22 miligram. 576,6. Ini berarti 50,56% ya. 50,56%. Oh sorry ya. Yang ditanya tuh CL min sama apa namanya BR min ya. CL min sama I min, sorry. Ini dikali berapa? 126,9. Ini kali 35,5 ya. 1,24186 kali 126,9. Ini 157,559 miligram dibagi 576,6 sebenarnya 27,33%. Ini dikali 35,5 berarti 7,4814. 0,74814 dikali 35,5. Kemarin 26,55 miligram berarti per 576,6. Jadi sama dengan 4,6%. Baik, itu nomor 1. Terus yang ini CuCl2 2H2O dan NaCl. Nah, yang dua ini NCuCl2 2H2O itu kan sama dengan X ya. NaCl sama dengan Y. Ya udah, ini berarti 170,48 X tambah berapa tuh? 23 tambah 3, 58,5 Y sama dengan berapa tuh? 3,2310. Terus berarti 170,48 minus 2 kali 18 berapa? 170,48 minus 36. 170,48 minus 36. 134,48 ya. 134,48 X tambah 58,5 Y. 2,9511. Jadi berarti kita kurangin 170,48 min 134,48. 6X sama dengan 3,2310 min 9511.
0,2799. X sama dengan 7,775 kali 10 kuadrat minus 3 mol. X-nya dapat, terus nah, ini 1,4931 gram. Terus ujung-ujungnya jadi AgCl sebanyak 2,1618 gram. Nah ini terus ntar persen itunya dapat ya, sama dengan 7,775 kali 10 kuadrat minus 3 dikali 170,48 per 3,2310. Jadi berapa tuh? Kali 170,48 41,02%. 931 gram. AgCl 2,1618 gram. Persen NaCl ya. Nah ini berarti kan molnya dapat kan? Molnya berarti 2,1618 per 143,32. 2,1618 per 143,32. Berarti ini 0,015 mol. Ya udah langsung dikali 58,44 per berapa tuh? 2 per 1,4931. 59,03%. Nah, sekitar segitu ya. Baik. Oke, baik. Thompson, ada yang masih mau ditanyakan? Oke Kak, cukup Kak. Baik, makasih. Oke, ini ada ujian 1 2020 ya. Ujian 121 kan udah tadi. Bentar ya, aku buka dulu ya. Soalnya semuanya bisa dilihat ya, itu soalnya di chat, di kolom chat. Ada kan? Itu NaOH6 molar itu endapan coklat, langsung jawabannya langsung FeOH3, langsung jebret, kelar. Nah, karena kenapa? Karena ya satu-satunya doang itu yang coklat. Nah, kira-kira yang persamaan reaksi pengamatan ya bisa di ituin, bisa dikira-kira lah ya ini. Satu sampai 2 reaksi gini. Nomor 1 ini cukup sandbox ya, jadi kayak pokoknya asalkan reaksinya bener, pengamatannya bener, jadi nggak masalah sih gitu. Ya udah kita ke
yang perhitungan-perhitungan aja. Ini ada soal nomor 4. Bentar. Ada soal nomor 4 di sini. Suatu sampel padatan sebanyak 0,4321 gram. Bentar ya. Aku pindahin ke tab aku dulu. Oke. Samsung Notes 0,4321 gram. 0,4321 gram. AgNO3 tambah Ag2NO32. Jadi ya itu 69,873. Ini asumsinya kalau misalnya cuman ada info kayak gini, masa awal sama masa endapan, asumsinya semuanya murni ya sampelnya. Tambah 538,643. Sama dengan 0,4321. Ya udah ini AG3 ya. Ini AG3, HG2-nya jadi HG2-nya 3 ya. Ya udah berarti ini 525,19 kali X per 3 tambah 1663,62 Y per 3 sama dengan 0,4515. Ya udah deh. Masukin, kelar. 169,873 538,643 525,19 per 3 itu 663,62 per 3 0,4515. Dapat X-nya 0,03758 mol. Itu AgNO3-nya ya, molnya segitu. Ini mol ya. Y-nya negatif. Bentar. Apa yang salah ini? Bentar. Ada kesalahan kah dalam proses perhitungannya? 4321 4515. Ini secara cara benar ya ini. Tapi secara hasil ada sedikit kesalahan ya ini enggak. Karena Y-nya didapatnya negatif. Gitu. Tapi kembali lagi, presisi main di sini. 0,4515, oke. 0,4521
Hmm. Ini secara perhitungan udah bener ya, tapi kayak Y-nya ini negatif, mungkin 0,01105, jadi kayak ya mau gimana lagi kalau misalnya Y-nya negatif ya otomatis ya masa totalnya ya 100% gitu. Atau ada yang ngeliat kesalahan dari perhitungan aku di sini? Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang salah dikoreksi aja. Karena kembali lagi, molnya ini kan sepertiganya dari ini ya, berarti sepertiganya sini berarti 1663,62 eh, di dikali Y per 3. Kalau misalnya ada soal kayak gini kasih catatan aja gitu loh. Nggak ada, karena nggak ada itu, nggak ada, maksudnya nggak ada pembenarannya gitu, tau nggak sih? Oke, ini yang nomor 4, jadi karena yang satunya negatif kita simpulin 100%. Em, terus salah satunya mana lagi? Nah, oh ya, yang nomor 5 ya sekarang. Yang nomor 5, 0,8612 0,8612 gram NaBr tambah NaNO3. Terus 2,985. Satu mili. GPR sama dengan 0,1878 gram. Itu buat 25 mili, kalau misalnya ditambahin AgNO3 segini, AgBR dapatnya 0,1878 gram. Berarti kalau misalnya 100 mili, AgBR-nya berapa tuh? 0,1878 dikali 4. Berarti 78 kali 4. 0,7512 gram ya. 0,7512 gram. Nah, AgBR-nya berarti dapat molnya dari sini. Per 108 tambah 80. Jadi 4 milimol ya dapatnya. 4 milimol. 4 milimol. NaBR-nya berarti NaBR berarti 4 milimol dikali berapa tuh? 102,9 ya. Dapatnya 0,41116 gram. Jadi ini persentasenya berapa? Persentasenya adalah per berapa? 0,8612 47,74%. Persentase yang satunya lagi adalah ya tinggal 100 dikurangin itu aja. 100 kurangin 100 min 47,74. 52,26% ya. Baik. Baik, itu untuk soal tahun 2020. Dari sini masih ada yang mau bertanya kah? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, aku mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah datang di sini dan kembali lagi perhatikan ketelitian di dalam mengerjakan soal karena ada info-info tertentu yang pastinya uh, bisa ngerubah jawaban banget gitu loh, bisa impactful banget terhadap jawabannya. Jadi oke kembali lagi, good luck buat kalian semua dan masih keras. Terima kasih semuanya. Oke, thank you.
Arya. Oke, Siap. jadi teman-teman udah selesai ya, betul ya? Sudah habis pertanyaannya yang ingin ditanyakan? Oke, kalau gitu sebelum selesai ya, mungkin aku matikan dulu recordingnya.